Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi kami, yaitu artikel ilmiah. Kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri, Hairani dengan NIM 2401174 selaku moderator, dan Dea Maulia dengan NIM 2401161, Fabiola Herman dengan NIM 2401165, dan yang terakhir dengan Esi Yosefin dengan NIM 2401164. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sesuai dengan judulnya tadi, apa sih artikel ilmiah itu? Artikel sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI disebut juga dengan suatu karya tulis lengkap, misalnya laporan berita, esai majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan ilmiah adalah ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau disebut juga dengan suatu karya tulis lengkap yang sesuai dengan struktur, yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipublikasikan di jurnal. Dan selanjutnya yaitu tujuan dari artikel ilmiah. Tujuan utama dari artikel ilmiah adalah sebagai pengetahuan dengan cara yang dapat dipraktekkan dan dipahami oleh pembaca yang sesuai. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah lengkap. Makalah lengkap adalah karya tulis yang menghasilkan analisis dan sintetis data dari penelitian. Topik yang dibahas bersifat informasi baru atau penguatan pada topik sebelumnya. Yang kedua itu ada monografi, karya tulis yang merinci penelitian mendalam pada suatu topik menggunakan pendekatan ilmiah yang beragam, biasanya diterbitkan dalam format tebal. Yang ketiga itu ada komunikasi pendek, merangkum informasi penting dengan nilai ilmiah tinggi. Keempat ada kajian kebijakan. Kajian kebijakan adalah analisis respon terhadap kebijakan tertentu dari instansi pemerintah atau non-pemerintah. Tujuannya memberikan pandangan tambahan kepada pengambil kebijakan. Yang kelima ada makalah kebijakan, berisi tulisan mengenai isu kontemporer yang menawarkan alternatif kebijakan berdasarkan analisis keluaran yang ada. Yang keenam ada skripsi, tesis, dan disertasi, karya tulis yang diperlukan untuk mendapatkan gelar akademis. Yang ketujuh ada resensi, penilaian terhadap buku yang ada di dalam surat kabar, majalah, atau jurnal, dengan tujuan memberikan pandangan objektif kepada pembaca. Yang kedelapan itu ada kritik, penilaian terhadap suatu karya, tidak hanya bicara tentang kelemahannya, tetapi juga mengakui keunggulannya. Yang kesembilan itu ada esai, karya tulis pendek yang membahas dari sudut pandang penulis, di mana opini penulis berperan sentral. Yang kesepuluh itu ada artikel ilmiah, dirancang dalam jurnal yang mengikuti pedoman ilmiah yang telah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Maulia dengan NIM 2401161. Di sini saya akan menjelaskan struktur artikel ilmiah. Yang pertama itu ada judul. Judul hendaknya ringkas dan informatif. Judul hendaknya mengandung kata-kata kunci yang telah diteliti. Yang kedua ada baris kepemilikan. Baris kepemilikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu nama-nama penulis dan afiliasi kelembagaan penulis. Abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan simpulan. Yang keempat ada kata kunci. Kata kunci ditulis sesuai abjad. Yang kelima ada pendahuluan. Pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah, permasalahan, dan tujuan penelitian.
Yang keenam ada metode. Informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian. Yang ketujuh ada hasil dan pembahasan. Yang kedelapan simpulan. Simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Yang kesembilan ada ucapan terima kasih, dan yang kesepuluh daftar pustaka. Fungsi artikel ilmiah. Artikel ilmiah dirancang untuk mengkomunikasikan temuan, pemahaman, atau konsep dalam format yang terstruktur, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Saya Febiola Herman dengan NIM 2401165. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama yaitu ada objektif, artinya isi artikel ilmiah tersebut hanya dapat dikembangkan secara aktual dan eksis, yang maksudnya adalah eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasanya berbeda antar bidang ilmu satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada rasional, yaitu dapat diterima dengan akal sehat. Yang ketiga ada kritis, karena berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap suatu permasalahan yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Yang keempat ada reserved, maksudnya adalah menahan diri, hati-hati dan tidak mudah overclaiming, jujur, lugas, dan tidak menyertakan motif-motif pribadi dan kepentingan tertentu. Yang kelima ada artikel ilmiah memiliki gaya bahasa yang formal atau baku, sehingga fokus dalam ilmu dan tidak menggunakan gaya bahasa tertentu dalam penulisannya. Yang terakhir adalah menggunakan daftar pustaka, pengutipan sumber jelas dan disertai dengan daftar pustaka. Baik, terima kasih kepada rekan saya.